Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, kembali kita kepada materi mata kuliah kita, mata kuliah audit sektor publik. Setelah sebelumnya kita membahas materi bab 2 terkait dengan penganggaran sektor publik. Kali ini kita akan menjelaskan materi bab 3 pengertian audit sektor publik. Audit sektor publik ini menjadi fokus perhatian utama karena kenapa? Karena instansi pemerintah dinilai oleh publik atau dinilai oleh masyarakat tidak terbuka, sarang pemborosan, banyak terjadi korupsi dan rawan penyimpangan. Audit sektor publik menjadi penting karena memang salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi sektor publik kepada publik. Atas apa? Atas dana publik yang dikelola oleh organisasi sektor publik. Harapan untuk memperbaiki kinerja terlihat dari adanya istilah-istilah yang umum dan sering lazim disebutkan dalam organisasi sektor publik seperti akuntabilitas publik, value for money, reformasi sektor publik, dan GCG. Audit merupakan proses sistematik dan objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi dan kriteria yang ada, serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Atau dengan kata lain, atau dengan kata sederhananya, merupakan proses yang sistematis, berurutan, terkait dengan proses evaluasi atas bukti-bukti yang kemudian dibandingkan dengan kriteria yang seharusnya. Nah, hasil kegiatan tersebut harus dikomunikasikan kepada auditi maupun kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan. Subjek audit sektor publik adalah organisasi pemerintahan, dalam hal ini pemerintah daerah seperti pemerintah daerah kota, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah provinsi, kemudian badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan kekayaan negara. Akuntansi sektor publik dalam hal definisi dapat diartikan bahwa suatu kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari APBN maupun APBD untuk membandingkan antara kondisi dengan kriteria. Kalau kita lihat di sini, berarti proses audit sektor publik ditujukan kepada entitas organisasi sektor publik, dalam hal ini lembaga-lembaga pemerintahan yang menyediakan pelayanan publik maupun penyediaan barang publik. Penyediaan dan pelayanan barang publik itu berasal dari pembiayaan APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nah, prosesnya dengan melakukan membandingkan antara kondisi dengan kriteria. Maksudnya adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah memenuhi prinsip akuntansi yang berterima umum, peraturan dan pengendalian intern, serta kegiatan operasi yang dilaksanakan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Nah, jadi ada beberapa hal terkait dengan maksud dari audit sektor publik, terkait dengan ketaatan terhadap aturan, baik itu standar akuntansi pemerintahan, peraturan-peraturan pemerintah, dan pengendalian intern. Perbedaannya, kalau kita lihat di sini ada beberapa hal terkait dengan audit sektor publik maupun dengan audit sektor privat. Dari sisi pelaksanaan, kalau audit sektor privat dilaksanakan oleh kantor akuntan publik, sedangkan audit sektor publik dilaksanakan lembaga audit pemerintah. Nah, lembaga audit pemerintah itu kita kenal sebagai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, inspektorat. Di sini ada inspektorat jenderal maupun inspektorat provinsi, kabupaten, dan kota. Objek auditnya kalau di sektor privat adalah perusahaan swasta, namun di sektor publik, entitas-entitas atau program kegiatan atau fungsi-fungsi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai peraturan perundang-undangan.
Standar auditnya, kalau di sektor privat adalah standar pemeriksaan akuntan publik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, sedangkan di sektor publik adalah standar pemeriksaan keuangan negara yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kepatuhan terhadap undang-undang pada sektor privat itu tidak terlalu dominan dalam proses auditnya. Namun di sektor publik itu merupakan hal yang dominan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jenis audit keuangan negara kalau kita lihat di sini ada 3 atau sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu audit keuangan, audit kinerja, dan audit tujuan tertentu. Audit keuangan merupakan audit atas laporan keuangan, bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah telah disajikan secara wajar, kesesuaian dengan standar, yaitu standar akuntansi pemerintahan dan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Kalau audit kinerja meliputi audit terhadap 3E, ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Merupakan perluasan audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya, memfokuskan pada tindakan dan kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas. Sedangkan audit tujuan tertentu merupakan audit khusus di luar audit keuangan maupun audit kinerja itu sendiri, bersifat eksaminasi, review, atau prosedur yang disepakati. Mencakup audit yang atas hal lain di bidang keuangan, investigatif, dan atau sistem pengendalian intern. Keuangan negara meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Itu termasuk lingkup keuangan negara. Kemudian kewajiban negara juga masuk ke lingkup keuangan negara. Kewajiban untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintahan negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. Kemudian penerimaan dan pengeluaran negara maupun daerah, kekayaan negara dan kekayaan daerah yang dipisahkan atau yang dikelola sendiri, kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan dan kepentingan umum, dan terakhir meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Demikian saya rasa materi kuliah kita khususnya di bab 3 terkait dengan audit sektor publik. Selanjutnya nanti kita akan membahas materi bab 4 atas laporan keuangan sektor publik. Saya rasa demikian materi kuliah kita bab 3 pengertian audit sektor publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.